Moto Boys. Halo. We are back, Pak De. Siap lah. Ngomongin MotoGP kali ini, Pak De. Boleh, ayo. MotoGP 2025. Selama liburan kemarin, ada beberapa hal menarik untuk dibahas ya, Pak De. Iya. Karena bukan cuma sekedar isu, tapi jadi masalah besar sebenarnya. Terutama ya dalam hal kira-kira MotoGP akan seru atau enggak nih. Ya. Dari 2024 jangan-jangan lebih seru 2024 timbang 2025. Oh, nggak begitu ya Pak De? Ferguson Pak De. Jadi ada beberapa hal nanti akan menjadi pembahasan kita untuk ya MotoGP 2025. Tapi sebelum itu kita gas dulu ya Pak De. Gas lah. Gas. Oke, Pak De, kita mulai dari isu utama aja dulu ya Pak De. Ya. Yang memang beberapa minggu ke belakang ini itu menjadi apa ya? Ya orang penasaran nih, terutama dengan kelangsungannya ya salah satu pabrikan dari McNihoven ya. Si KTM Pak De. Iya. Nah, ini kabarnya KTM ini mengalami kebangkrutan Pak De. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa ya udah nih MotoGP akan sepi tanpa hadirnya KTM gitu kan. Nah, kalau menurut Pak De ini seperti apa sih nih? Ya, istilah masalah yang dialami oleh KTM ini, kebangkrutan atau pemicunya apa? Nah, iya. Kedepannya akan seperti apa menurut Pak De? Gimana nih Pak De? Ya, sebenarnya ada informasi yang dikumpulkan sama teman-teman adalah kebangkrutan ini sebenarnya naga-naganya itu sudah dirasakan oleh KTM itu tahun 2024 sebenarnya. Oh, berarti ular-ularnya dong Pak De? Ya. Naga-naganya baru kali ini kan? Berarti ular-ularnya dulu. Ya. Jadi dia pertengahan 2024 itu sebenarnya sudah mengalami kesulitan keuangan, gitu ya. Dia sudah gagal bayar untuk membayar vendor-vendor di KTM-nya sendiri. Oke. Itu vendornya jumlahnya cukup banyak. 2.500 vendor. Ini vendor untuk part di motor Pak De? Ya. Oh, kayak misalnya apa? Pelek gitu, seperti semacam itu Pak De. Semua vendor yang mendukung pembuatan motor KTM itu tidak terbayar. Waduh. Karena nggak ngerti apakah mismanagement atau misprediction gitu ya terhadap pembuatan motor. Ya. Itu jumlahnya sekarang motor yang belum laku di seluruh dunia itu ada 130.000 unit motor yang tersebar di seluruh dealer di dunia. Berbagai tipe tuh Pak De ya? Ya, berbagai tipe, berbagai versi. Nah, ini yang membuat perusahaan KTM ini kerepotan keuangan gitu ya. Sampai bulan November kemarin 2024 itu gaji karyawan sempat tertunda. Oke. Tapi Desember akhirnya bisa membayar, gitu ya. Kemudian kalau di total gagal bayar mereka, utang mereka itu 2,9 miliar euro. Itu kalau kita hitung mungkin 47 triliun ya. 47-an Pak De? Ya. Wah, itu uang yang besar. Itu kalau ditutupin sama yang divonis 6,5 tahun mah ketutup itu Pak De. Iya nggak Pak De? Iya. Dengan vonis 6,5 tahun ketutup itu. Udah selesai itu ya. Iya, malah lebih banyak banget. Jadi ngomongin itu ya. Nah, lalu mereka memang kemudian mengadakan restrukturisasi gitu ya, 300 orang karyawan di PHK, kemudian tadinya di perusahaan itu ada 6 direktur gitu, sekarang dipangkas tinggal 2 aja. Gitu ya. Nah, tapi mereka sepakat gitu ya bahwa MotoGP 2025 akan tetap ikut. Jadi
nggak bermasalah dengan si MotoGP-nya nih Pak De ya? Enggak, cuman memang yang bermasalah adalah mereka tidak akan melakukan pengembangan apapun. Kan mereka mestinya kan punya masa bisa mengembangkan aerodinamika, melakukan mesin, ada batasannya kan, itu nggak dilakukan mereka. Karena mereka nggak ada dana. Jadi ya sudah, mereka akan menyelesaikan 2025 dulu. Nah, kalau di dalam perjalanan 2025 ini ada investor masuk, mereka bisa akan terus 1 tahun lagi. Nah, kemungkinan yang kemarin-kemarin kan sebenarnya Lewis Hamilton, pembalap F1 yang akan invest gitu ya, akan dia, ini gua beli deh gitu. Tim balapnya akan dia beli sebenarnya. Tapi sampai sekarang juga belum ada keputusan dari Lewis Hamilton nih ya. Ya, karena sebenarnya Lewis Hamilton ini kan juga awal 2024 dia sebenarnya juga akan beli Grace ini. Sebenarnya tuh tertarik kayak gitu untuk menjadi dia memang kepengen banget punya tim balap itu si Lewis Hamilton. Ya, karena memang dia senang balap sih Pak dia. Iya betul. Jadi belum ada dealnya. Ya intinya akan 2025 tetap dengan formasi apa namanya si Pedro Acosta. Kemudian sama Brad Binder tetap gitu. Tapi ini ya Pak De, kalau ya isunya dari orang dalam, orang dalam. A1. Orang dalam. Sumber dari A1. Enggak, kalau ini, jadi gini Pak De, aku pernah dapat info bahwa ya seperti kita ketahui bahwa KTM ini punya DNA atau ya darahnya lah ya. Kalau di Black itu darahnya racing lah gitu kan. Ya mulai dari off-roadnya, mulai dari pokoknya semua lah. Dia berkomitmen bahwa KTM itu DNA-nya racing, DNA-nya balap. Tanpa motorsport, tanpa balap, yaitu bukan KTM nih, gitu kan. Nah, jadi ada info bahwa KTM itu akan tetap mempertahankan MotoGP, perannya di MotoGP untuk di 2025 dan bahkan juga tahun-tahun berikutnya gitu loh Pak De. Karena dia juga punya komitmen kan dengan si Dorna ini, punya komitmen dan juga punya klausul kontrak mungkin ya Pak De dengan Dorna gitu kan, bahwa ya kita harus tetap berada di balap. Karena tanpa balap itu berarti bukan KTM. DNA gua harus pertahanin. Nah, jadi kalau menurut aku nih Pak De, bahwa tadi Pak De bilang bahwa dia akan dilihat di 2025 dan juga tahun 2006, apalagi kalau ada investor kan Pak De. Ini menjadi menarik bahwa ya KTM akan tetap di MotoGP. Nah, bahkan juga ada kemungkinan kali ya Pak De, jadi gini, ya KTM ini kan di bawahnya Peer Group Mobility. Jadi kan si grup ini membawahi banyak banget nih ya Pak De. Baik itu gas, baik itu Husky ataupun apa gitu kan, ini di undernya dia. Nah, mungkin entah ada pengurangan di bagian yang mananya. Akan ada yang dijual satu merek. Dan untuk tetap mensupport KTM ini, karena KTM ini kan jadi semacam induknya di antara brand-brand yang lain gitu Pak De, yang di bawah ada di Mobility ini, PR Mobility ini. Nah, jadi kalau menurut aku sih ya nggak menjadi kekhawatiran lebih sih, karena ya kemarin aja tes di Jerez juga tetap dilakukan kan Pak De, untuk pengembangan di 2025 ini oleh Pedrosa, oleh Pol Espargaro, ini kan tetap dilakukan gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang khawatir bagaimana dengan KTM di MotoGP ke depan ini, ya kalau menurut aku sih nggak usah khawatir Pak De. Karena itu akan tetap dipegang lah komitmen bahwa KTM adalah racing, KTM ready to race ini menjadi satu ikatan yang akan terus dijaga. Kalau menurut aku seperti itu. Ya benar. Jadi kalau misalnya pun ada satu kejadian khusus yang akhirnya KTM harus stop gitu ya, misalnya 2025 stop, itu pembalapnya kasihan Pak De, baru tapi tenang ya. Kenapa? Karena gosipnya nih, itu Valentino Rossi sudah deketin Pedro Acosta. Waduh, secara personal. Mau ngambil nih Pak De?
Nah, itu kayak jadi pelampungnya gitu. Jadi kalau misalnya penggemar Pedro Acosta ya jadi ya tenang-tenang juga aja lah gitu, nggak usah khawatir dia akan stop gitu. Yang belum ketahuan Brad Binder memang dia mau kemana gitu karena belum tahu ya. Tapi kira-kira kalau tadi ngebahas tentang Valentino Rossi yang akan misalnya ngambil Pedro Acosta gitu ya Pak De. Seperti kita ketahui bahwa beberapa tahun kebelakang ini timnya VR sendiri ini kan selalu dipenuhi oleh anak didiknya ataupun ya pembalap yang berasal dari negeri yang sama, Italia gitu kan Pak De. Kayak ya sekarang aja kan ada Morbidelli, itu kan anak didiknya kan. Iya betul. Nah, jadi 46 Academy ya. Untuk menggantikan Marco Bezzecchi yang pindah gitu kan. Sementara di Gia-nya tetap dipertahankan gitu kan. Nah, kalau untuk Pedro Acosta menurut aku sih ini agak aneh ya. Agak aneh nih. Agak melenceng dari ininya dia nih, dari kebiasaan, dari pakemnya dia bahwa dia mempertahankan ya apa ya, negara yang sama, baik itu untuk motor dan juga pembalap gitu kan. Nah, justru aku merasa ketika ada gosip itu pada yang gosip bahwa KTM bangkrut, terus ini pembalap-pembalap yang baru dikontrak kayak gimana ya? Iya. Perasaannya seperti apa gitu kan? Iya betul. Vinales yang rela-rela akhirnya pindah dari Aprilia ke KTM, terus Enea Bastianini yang kita tahu bahwa bakatnya juga kan nggak ya bukan main-main lah gitu kan ya Pak De. Terus dia rela untuk pindah ke KTM gitu kan. Nah lu selepas gue 2005-2006 gue kemana ya kan? Stand seperti itu Pak De. Iya betul ya. Nah tapi kalau menurut aku sih jadi nggak dengan statement yang seperti itu dari ya istilahnya manajemennya si KTM nggak menjadi kekhawatiran lebih sih untuk ya jadi lu fokus aja udah balap di 2025-2026 gitu kan. Nah seperti itu sih Pak De kalau menurut aku ya, sedikit menambahkan tuh Pak De dari yang Pak De ya. Jadi ya untuk KTM buat teman-teman yang merasa masih khawatir kayaknya sih nggak terlalu lah. Cuma ya mungkin yang tadi Pak De bilang tuh bahwa pengembangan yang jor-joran stop dulu. Yang seperti kita ketahui bahwa wah ini gila-gilaan nih gitu kan Pak De si KTM ya mungkin akan berkurang ataupun ya seperti apa gitu. Nah ketika KTM nge-freeze pengembangan sebaliknya Yamaha. Nah ini nih tadi baru mau saya tanyain sama Pak De nih. Nah itu bahwa Pak De punya apa ya? Punya sesuatu yang menarik ketika berbicara tentang Yamaha. Terutama mesin V4 apa gimana nih Pak De? Iya itu. Nah itu gimana itu Pak De? Itu dia. Jadi sebenarnya kan sekarang ini tinggal satu pabrikan yang pakai mesin inline ya. Satu mesin 4 silinder segaris gitu ya. Selepas Suzuki ya. Tinggal dia doang pakai itu. Nah itu terus menjadi old fashion gitu kan dalam tanda petik itu, sementara lainnya udah V4 gitu ya. Nah ini sudah dari awal 2024 itu mereka sebenarnya sudah mengembangkan sebenarnya. Sudah beberapa kali dicobain gitu ya. Hasilnya memang menyenangkan ya. Berarti easy to handle gitu kira-kira. Daripada mesin yang masa sih Pak De? Iya. Dibandingin inline? Iya. Lebih easy to handle V4. Wah. Makanya bahaya ini. Ini ngeri nih. Nah, nanti bulan Februari ketika pre-testnya itu mereka akan bawa tuh motor fisik di Sepang Pak De? Ya. Wah ini akan dicobain. Kita berangkat nggak Pak De? Ke Sepang Pak De? Ini momentum nih Pak De? Aduh seto, sabar. Sabar. Tapi oke lah kita berangkat lah. Tiketnya murah Pak De Sepang. Iya. Kita berangkat lah, nanti kita berangkat. Nah mesin V4 itu dicoba di Sepang. Kalau hasilnya bagus, mereka akan pakai di pertengahan tahun. Nah, bahaya itu. Ngeri nih Pak De. Ngeri. Jadi yang lain mungkin agak diam gitu ya. Pengembangannya dia naiknya pesat. Karena apa ya Pak De? Kalau menurut aku ya Pak De, ini bukan bukan effort yang murah ketika Yamaha mengeluarkan mesin V4 untuk di 2025 pertengahan gitu ya. Ataupun di 2026 gitu. Karena di 2027 nanti
kan konfigurasinya udah pasti berubah nih Pak De. Iya toh, betul. Kapasitasnya diturunin regulasi berubah ya, jadi 850 cc. Apakah enggak, ya apa ya istilahnya, ntar aja gitu ya? Iya ntar aja 2027 gitu kan, sayang loh invest duit untuk development gitu kan nggak murah gitu kan Pak De. Iya. Apakah jangan-jangan Yamaha lagi banyak duit karena penjualan Aerox nih Pak De? Aerox PTS ya. Jangan-jangan seperti itu ya Pak De. Tapi menarik. Ya memang mereka akan memakai V4 itu terus sampai pada akhirnya nanti akan menjadi 2027 yang 850 cc. Tapi basicnya V4 itu. Gitu. Tapi ya itu masih ibarat tentatif juga ya Pak De. Dilihat dari pengembangan seperti apa, performance seperti apa. Kalau memang oke, ya diputuskan gitu ya. Iya betul. Karena apa ya? Kalau dilihat dari untuk 2025 ini, saya ngeliatnya Pak De ya. Yamaha tuh kayak yakin banget untuk bisa bangkit dari keterpurukannya nih Pak De. Iya betul. Dan Mayo Meregali ya selaku prinsipal lah ya untuk di Monster Energy ini, ya apa ya, dia punya rasa percaya diri lebih gitu Pak De untuk menatap 2025 ya, karena mungkin apa ya, sekarang udah punya 4 pembalap, nggak cuma 2 pembalap dan juga status pembalapnya itu seakan-akan nggak ada bedanya dengan tim pabrikan. Iya betul. Jadi apa ya, semuanya full support nih, baik itu untuk Jack Miller, baik untuk Oliveira, ya apa yang didapatkan oleh mereka akan didapatkan oleh Alex Rins dan juga Fabio Quartararo nih. Makanya mungkin ini jadi salah satu indikasi bahwa ya Yamaha seolah percaya diri. Ya, karena input dari pembalap kan sangat menentukan, untuk sangat memudahkan jadi dari sisi riset dan pengembangan ya. Jadi kalau misalnya ada input ini dari 4 pembalap, tentu lebih menyenangkan gitu. Dan apalagi kalau misalnya tadi Pak De bilang kita lihat bagaimana performa V4 di ya hasil tes ataupun pengembangan sampai di pertengahan tahun 2025 gitu kan. Nah, sementara 2 pembalap mereka ya Jack Miller dan juga Oliveira nih, ini udah bisa dibilang cukup banyak memakan asam garam di mesin V4 Pak De ya. Baik betul. Itu di mesin V4 Ducati, KTM, ya mereka kan udah punya inian lebih, dan ada tambahan lagi Aprilia dari Oliveira. Jadi setiap input bisa lebih didapat nih. Iya betul. Dari Jack Miller dan Oliveira. Karena kan kalau kita bicara tentang Quartararo, kita bicara ya Alex Rins juga kan sempat merasakan V4-nya Honda kan gitu kan Pak De. Nah tapi kalau kita bicara inputan dari si Fabio Quartararo lebih cenderung ke mesin inline kan Pak De. Nah kita sih berharap ya Pak De bahwa ya di 2025 ini ada kejutan lagi dari Yamaha. Iya betul, kita pengennya gitulah. Karena 2 pabrikan Jepang ini kan udah lama terpuruk ya. Iya, baik itu Honda, baik itu Yamaha. Diledekin terus, jadi kita berharap 2 pabrikan itu di Indonesia kan luar biasa gitu ya, sebagai masyarakat pengguna motor itu kadang merasa gimana gitu. Dan ini apa ya Pak De, untuk di 2025 nanti ya tadi Pak De bilang bahwa 2 pabrikan Jepang ini gimana rasanya gitu ya. Nah kan ketika kita bicara tentang Honda ditinggal oleh ya sponsor utamanya yang sudah menaungi sejak tahun 9 berapa tuh, 95 ya Pak De? 90-an lah, 90-an lah gitu kan. Nah ini kayaknya ada hal yang aneh nih Pak De. Kita masih apa ya, masih menunggu-nunggu nih siapa yang akan menjadi sponsor utama di Honda. Apakah tetap dari Hondanya aja sendiri? Tapi kan tentunya butuh ya waktu yang gak sedikit ya Pak De. Yang nggak dikit lah ya. Iya, waktunya tuh banyak. Perlu banyak kan Pak De. Perlu waktu yang banyak. Nah, ini menjadi menarik, sesuatu yang ditunggu selain dari ya mesin V4 sendiri gitu loh. Tapi yang Honda sekarang kan dia punya pembalap baru tuh, meskipun bukan pabrikan ya. Siapa Pak De? Itu sih orang Somkiat. Oh iya, itu rookie. Itu rookie.
Nah, tahun ini 3 bukan? 3. Iya kan? Nah, ini menarik nih Pak De. Kita bicara tentang rookie nih, Ya, bahwa lu cerita deh itu yang peluangnya ke apa tuh tiga rookie itu? kalau saya cerita, ini menurut pandangan saya Pak De, Ya. bahwa menarik bahwa 3 rookie ini sama-sama memang berangkat di waktu yang sama dari kelas Moto2. Nah, rame nih. Jadi Seru nih. saya teringat bahwa apa ya, bisa dibilang bahwa ini tiga pembalap ini punya performan dengan statistik yang naik turun nih Pak De. Oke. Verminnya, Aldeguernya awalnya bagus, terus di penghujung mulai agak berkurang gitu malah kan. turun Tapi ya. untungnya dia dapat kontrak duluan tuh dari Ducati kan. Wah, Baru ketika dia turun, ya udah nggak masalah, gue udah dapat kontrak juga gitu kan. Nah, terus Somkia Chantra juga begitu. Awal musim oke, gitu kan, pertengahan musim oke gitu kan. Nah, belakangan agak-agak bermasalah. Ya nggak, performanya nggak sebagus yang awal. Nah, Ai Ogura nih kalau menurut aku agak sedikit konsisten ketika di Moto tuh kan oke. Pak De. Dia malah Bahwa oke. di awal dia oke, pertengahan sempat turun, tapi naik lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia jadi juara dunia untuk di Moto2. Jadi dengan bekal itu, ketika dia pindah ke ke MotoGP, ini ada sedikit ya pride, tapi ada sedikit juga beban nih. Iya, iya. Karena kalau kita bicara tentang 3 rookie ini akan bernaung di ya tim dengan beda pabrikan motor Pak De. Somkia Chantra di LCR. Iya. Fermin Aldeguer di Ducati. Terus Ai Ogura di Aprilia. Ya, Nah, tapi yang menjadi menarik kalau ini prediksi saya bahwa Pak De, yang akan lebih diuntungkan adalah, bukan diuntungkan ya Pak, ya bisa dibilang diuntungkan ya Pak De. Itu lebih sedikit adalah Fermin Aldeguer. Oh gitu ya. Karena Ducati dia. Nah, karena kan Ducati Pak De. Ya Pak De kan tahu bahwa dalam beberapa tahun kebelakangan ini seolah-olah Ducati ini mengambil predikatnya Yamaha. Bahwa dulu kan kalau kita bilang Yamaha ini motor yang ramah untuk pembalap pemula gitu kan Pak De. Untuk rookie ini Yamaha gitu kan. Sampai kejadiannya kayak dulu kayak Quartararo. Ya, Quartararo yang Di pertama. 2019 ketika dia naik, gimana bersinarnya dia seperti apa ya Pak De? Marquez saja disikat gitu kan. Dan padahal di Moto2 karirnya nggak cemerlang ketika dia pindah ke MotoGP kan gitu kan Pak De. Nah, balik lagi ke Aldeguer, bahwa saya melihatnya seperti itu Pak De. Ada sedikit keuntungan bahwa ketika dia menunggangi GP 23 ataupun 24 gitu kan Pak De. Nah, ini ada kemudahan. Ya, betul. Tinggal bagaimana dia terus beradaptasi dengan ya powernya si MotoGP ini kan Pak De. Ya. Hampir 2 kali lipatnya dari Moto2 kan karena Pak De. betul. Bahkan saya ingat ketika di sesi tes Barcelona Pak De. Ya. Yang ketika selesai balap kan 2 hari setelahnya itu kan tes. Ya. Nah, Somkia ini dia suka dengan motornya, tapi dia bilang ketika motor itu keluar tikungan, wah itu udah kayak menakutkan gitu kan Pak De. Nah, ini nih sebenarnya tinggal bagaimana ya 3 pembalap baru ini beradaptasi dengan ya powernya si motor MotoGP. Tapi kalau kita bicara tentang ya motor MotoGP lagi, ini kan tentunya karakter jauh banget berbeda dengan motor balap lain kan Pak De. Ya. Banyak elektronik yang bermain, banyak sensor yang bermain. Apal-apalan di tombol. Nah, ini secara teknologi ini lebih lebih canggih lah. Ya. Nah, adaptasinya si pembalap terutama pembalap baru ini dengan peranti-peranti teknologi canggihnya ini harus bisa lebih cepat nih Pak De. Harus dipercepat mereka membiasakan diri. Dia memakai thumb brake seperti apa, dia pengen powernya seperti apa. Ini harus lebih cepat. Kalau enggak, wah ini Repot susah. nanti. Ya. Seperti itu sih Pak De. Kalau aku ngeliatnya ya Fermin agak sedikit diuntungkan oleh
ya tunggangannya Ducati. Setelah itu Ai Ogura, kalau memang dia bisa cepat beradaptasi dengan Aprilia, ini akan menjadi lebih gila. Tapi kan dia punya ada sedikit bimbingan lah dari ya mungkin jaraknya nggak terlalu jauh lah antara dia dengan Raul Fernandez, menjadi teman setimnya kan. Mungkin secara komunikasi bisa lebih bagus, itu akan sedikit lebih menolong sih kalau menurut aku sih seperti itu Pak De. Kalau menurut Pak De? Setuju. Lebih ke situ. Iya, memang kalau misalnya si Aldeguer ini bergabung di tim yang memang motornya didukung pabrikan luar biasa, itu memang berapa persen duluan dia udah di depan gitu. Ya, dan menariknya kan untuk crew chief-nya nih udah memang nggak perlu dibawa crew chief dari tim Moto2, tapi memang crew chief-nya yang crew chief Carcedi nih, yang istilahnya crew chief yang bekasnya Marc Marquez kemarin. Itu memang banyak ya crew chief yang banyak pindah gitu yang iya. Jadi kan ya ada crew chief yang memang dia itu dikontrak by by tim. Terus udah gitu dikontrak by pabrikan. Nah, jadi untuk tim yang ya memang gue hanya mengontrak pembalap aja, pabrikan hanya mengontrak pembalap aja, gue nggak mau kontrak lagi si crew chief-nya. Crew chief tetap pakai gue. Nah, kan ada perubahan-perubahan gitu juga. Tapi ada juga yang memang crew chief ini diambil untuk membantu si pembalap ini. Jadi ya seperti itu. Itu pengaruhnya kayak apa ya? Maksudnya pengaruh di sisi perbaikan ya, peningkatan performance gitu. Nah, kayak ini aja nih Pak De, kalau kita buka bahwa ini ada beberapa crew chief menarik, bahwa kayak seperti ini misalnya Marc Marquez yang memang harus beradaptasi lagi dengan Rigo Monti. Nah, ini kan dia ini crew chief-nya dulu sempat di Johan Zarco, terus juga itu kemarin terakhir menangani Enea Bastianini. Nah, ini secara performance Rigamonti ini juga cukup bagus Pak De. Dia bisa menerjemahkan keinginan pembalap dengan untuk ke mesinnya, untuk ke motornya. Ini Rigamonti juga bagus gitu Pak De. Dan yang menjadi menarik kalau buat saya nih Pak De, catatan lah kalau kita bicara tentang si siapa namanya crew chief ini, Enea Bastianini Pak De. Ya, gimana tuh? Enea Bastianini ketemu lagi nih sama Alberto Giribola. Ini crew chief-nya sebelumnya dong. Crew chief sebelumnya ketika Enea Bastianini di Gresini. Iya betul. Ini dua kalau saya ngeliatnya dua paduan yang klop antara Enea dengan Giribola. Ya seperti kita tahu bahwa Giribola ini merupakan crew chief-nya Andrea Dovizioso dari Andrea Dovizioso di Ducati awal nih Pak. Ducati awal-awal itu ya. Nah, akhirnya membuat Andrea Dovizioso menjadi pembalap yang hebat, bisa kompetitif menyaingi Marquez lah gitu kan ya. Ini kan perannya Giribola Pak. Dan ketika Giribola bersama dengan Enea, nah ini Enea membuat Enea bersinar nih Pak De. Bahkan saking bersinarnya akhirnya Ducati memilih Enea ketimbang Jorge Martin gitu kan. Nah ini saya penasaran, kalau saya sendiri penasaran bagaimana performanya ketika Giribola bertemu dengan kembali lagi sama Enea Bastianini, walaupun motornya KTM gitu kan. Tapi kan sebelumnya Giribola ini udah di KTM sebelum akhirnya ketemu sama Enea Bastianini lagi nih. Nah ini menjadi menarik Pak De. Ya. Jadi perubahan crew chief ini karena komunikasi antara mekanik sama pembalap itu cukup menjadi kunci memang. Itu banyak dikeluhkan World Superbike dulu gitu ya. Motornya bagus, pembalapnya bagus, nggak bisa berkomunikasi sama mekanik, kru mekanik itu jadi susah, nggak ketemu. Karena dia nggak bisa apa yang gue inginin belum tentu bisa ditranslate lebih ke. Padahal gue pengen suspensi lembutnya sepersekian gitu kan, tapi karena pembahasan ataupun gaya bahasanya nggak tersampaikan dengan benar, ya akhirnya kan nggak ketemu gitu kan Pak De. Nah iya gitu. Tapi tadi sempat ngomongin Marc Marquez kan Pak De.
Ya kalau Kalau menurut Marc Marquez, kalau menurut Marc Marquez tuh, kalau menurut Pak Ade, ya kalau menurut aku Marc sih Marquez nih peluangnya di 2025 nih seperti apa nih? ini event tahun 2025 ini menurut aku memang nanti akan, ini kan perubahannya sangat banyak ya. Ya. Perubahan banyak, perubahan tim, perubahan crew chief, perubahan sponsor, Ya. perubahan mesin. Dramanya ini drama kemarin Ya. itu memuncaknya kayaknya di sekarang nih gitu. Ya kemarin-kemarin itu kan setengah tahun kemarin menuju terakhir 2024 itu kan mereka pada kasakusuk ini kemana, ke situ ini Ya. nggak jelas gitu. Ya. Nah, sekarang ini udah jelas ya, ini pembuktiannya sekarang nih gitu. Iya, Nah iya, kalau iya. misalnya Kira-kira peluangnya seperti apa Pak Ade? ya sekarang kan kita kalau misalnya ngomongin Marc Marquez gitu, dia sekarang menjadi pembalap pabrikan Ducati gitu. Ya. Ya peluangnya besar banget. Untuk menjadi juara dunia, Iya. menyamakan gelarnya Valentino Rossi yang 9 kali juara dunia. Ya kita ngomongnya gede banget peluangnya gitu ya, karena kan pembalap pabrikan, kemudian dia berarti akan memperoleh fasilitas nomor 1 semua lah ya. Ya. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Oh, Nah, oke. gitu judulnya. Ferguson. Wah, ini nggak Tidak semudah bisa itu mudah, kata Pak tidak Ade. semudah itu. Karena begini, menurut aku nih, pembalap-pembalap sekarang ini ada dendam-dendam pribadi yang, atau bukan dendam ya, istilahnya ada sesuatu yang mereka kepengen, I have to show you my best gitu, kira-kira begitu ya. Yang paling deket ya rekan satu timnya, Pecco. Ya. Yang dia tahun kemarin kan cuma selisih 9 apa 11 Berapa poin ya? poin lah dari Poin sedikit dia dari juara dunia. Enggak. Ketika enggak, dia berarti tahun ini gua harus membuktikan diri. Gitu kira-kira. Itu yang dari tim satunya. Ya. Nah, sama juga Pedro Acosta. Ini tahun gua terakhir nih. Dia misalnya nganggap seperti itu ya. Gua akan habis-habisan nih di 2025 nih. Siapapun akan gua sikat nih. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi belum lagi yang rugi-rugi banyak ya. Kemudian Jorge Martin juga dia ke tim baru, ke motor baru. Yamaha mesinnya sudah mulai meningkat, jadi Marquez bener dia di tim yang paling top lah saat ini. Tapi pesaing dekatnya ini ya 5 besar ini juga akan nge-fight habis-habisan. Jadi memang ya peluangnya besar banget, tapi ancamannya juga besar banget. Dia yang menjadi catatanku sebenarnya Marquez mesti yang terberat adalah melawan dirinya sendiri. Ya, karena dia ini selalu begini. Dia membalap udah 100% gitu. Ya. Pada satu tikungan dia bilang limitnya tuh seberapa. Dia sendiri akan nge-fight kayak gitu oleh dirinya sendiri. Coba gua tambahin lagi nih miringnya atau speednya gua tambahin lagi. Nah, untuk setipis kain sutra kali ya, maksudnya lewat dikit jatuh gitu. Ya, jadi lewat dia 100 membalap udah 110%, tambahin dikit lah supaya cepet jatuh. Jadi 111% jatuh. Nah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia mau, ini ya gua sotoy dikit lah ya. Kalau dia mau menahan diri sedikit aja untuk menang, untuk konsisten dengan kemenangan-kemenangan terus di podium, ya dia akan juara dunia pasti. Setuju sih Pak De. Karena menurut aku juga seperti itu, bahwa ini momen yang pas buat Marquez meraih gelar juara dunia ke-9-nya. Karena praktis kompetitornya ya lagi-lagi lebih kepada Pecco. Ya. Lebih kepada Pecco secara apa ya Pak De, secara logika lah, kita bicara logika bahwa ya Jorge Martin butuh penyesuaian dengan Aprilia, entah itu butuh beberapa seri untuk bisa klop gitu kan. Tapi kan hal ini bisa dimanfaatkan oleh Marc Marquez dari awal nih Pak De. Dari awal seri bahwa gua harus konsisten meraih poin untuk ya nantinya di akhir seri gitu kan. Tinggal fight aja siapa nih poin yang terbanyak, kan seperti itu kan Pak De. Selama dia bisa konsisten seperti itu, ya saya rasa nggak menutup kemungkinan untuk meraih gelar juara dunia ke-9 sama Valentino Rossi lah ya. Ya, dan tapi yang menjadi menarik bahwa Pecco sendiri pun apa ya Pak De? Bisa dibilang bahwa dia
justru agak sedikit bukan mengkhawatirkan, tapi lebih melihat peluang Fabio Quartararo Pak De untuk di 2025 ini. Oh gitu ya. Ini menurut Peko Pak De, bahwa ya lu nggak bisa mengesampingkan Quartararo. Dia mungkin akan bangkit di 2025 ini ya dengan ya segala pengembangan yang dilakukan oleh Yamaha. Ya. Nah ini menjadi menarik bahwa berarti Marquez lawannya nggak cuma Peko, tapi ada Quartararo lagi nih. Iya. Kan seperti itu Pak De. Jadi tapi ya lagi-lagi balik bahwa ketika Marquez ingin menjadi juara dunia, ya dia harus konsisten dari awal memanfaatkan segala momentum yang ada saat ini sejak awal. Ya. Pergantian tim, pergantian pembalap dengan motor baru, ini harus dimanfaatkan lebih. Begitu juga dengan Peko ya Pak De. Ya. Ketika Peko bisa istilahnya konsisten juga dari awal, nggak seperti tahun lalu gitu kan. Ya, ini menjadi seru nih antara Marc Marquez dengan Peko untuk menjadi perebutan gelar juara dunia 2025. Itu. Oke Pak De? Oke lah. Kira-kira ada yang mau sedikit Pak De tambahkan untuk pembahasan kali ini? Nanti kita akan mungkin kita akan bedah lagi Pak De. Ya. Secara teknologi apa kita akan lebih detailin lagi nih Pak De. Ya pokoknya kita ada website juga yang bisa dipantau perkembangan artikel kita. Silakan pantau website kita motorsport.id. Dan berarti untuk di sesi kali ini kita sudahi dulu Pak De. Ya, siap. Dan kita akan ketemu lagi di episode MotoGP di 2025. Oke. Oke Pak De. Oke. See you Motoboys. See you, bye.